Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan episode kedua dari serial Matan Tuhfatul Atfal. InsyaAllah ini episode terakhir, cuma 2 episode saja. Jadi seperti yang saya katakan di awal, saya mencoba untuk seringkas mungkin. Kita tujuannya untuk tahu apa itu isi Matan Tuhfah al-Atfal, dan pada akhirnya, tujuan akhirnya kita sama-sama mendapatkan ijazah sanad semua yang menonton video ini insya Allah. Nah, kita lanjut ke pembahasan mad, dan ini pembahasan terakhir sebelum penutup. Ini baiknya kita tidak membaca, agak ringkas, langsung ke pembahasan. Adapun mad secara bahasa itu menambahkan. Adapun secara istilah yaqalatus sauti bi ahadi ahrufil mad. Secara menurut istilah itu memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad yang 3. Ada alif, sebelumnya fathah. Sebenarnya alif itu tidak usah disebut sukun ya, karena alif pasti sukun. Kalau yang menerima harokat itu hamzah, tidak disebut alif lagi. Makanya nanti di pembahasan jumlah huruf hijaiyah ada khilaf, apakah alif itu adalah hamzah itu sendiri ataukah hamzah dan alif berbeda. Kalau kita sebutkan hamzah dan alif berbeda, berarti jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Tapi kalau kita katakan sama, itu jumlahnya ada 28. Nah, jadi kita katakan alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Itulah mad asli. Nah, jadi mad itu terbagi 2 ya. Yang pertama ini mad asli, yang kedua nanti mad far'i yang itu banyak cabangnya. Nah, apa bedanya mad asli dan mad tabi'i? Nah, untuk mudahnya kita samakan saja, walaupun nanti akan ada yang bilang berbeda. Nah, kita katakan mad asli itu sama dengan mad tabi'i. Jadi mad asli mau disebut mad asli, mau disebut mad tabi'i, itu sama saja. Nah, ini ada contohnya, inna syani'aka. Sya itu 2 harokat. Kemudian lam yalid wa lam yulad, itu adalah waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, fi jidiha, fi jidiha. Nah, itu 2 harokat bacanya. Kemudian lanjut yang pembahasan yang agak banyak, ini mad far'i. Kalau far'i sendiri secara bahasa cabang ya. Kalau asli kan asalnya. Jadi kalau ada mad far'i itu harus ada mad asli dulu. Nah, mad asli apa? Mad asli yang bertemu dengan hamzah atau dengan sukun, seperti yang dijelaskan di sini. Nah, ini kita baiknya tidak baca. Nah, kemudian di sini hukum mad terbagi menjadi 3. Ada wajib, ada jawaz, ada lazim. Yang pertama itu mad wajib muttasil. Muttasil itu bersambung. Jadi wajib ya harus, tapi ya sebagaimana riwayat yang datang kepada kita, pada riwayat Imam Hafiz an Asim Tariq Syatibiyah, itu kita memilih 4 atau 5. Jadi 4 atau 5, pilih salah satu. Kalau kita baca 1 kali duduk 4 terus, kalau kita pilih 5 terus. Jadi ini adalah mad asli, jadi harus ada mad aslinya dulu ya. Mad asli itu yang bertemu hamzah dalam satu kata, kayak sama, kemudian ibin, ini dalam satu kata, maka disebut mad wajib muttasil. Nah, sekarang ada pertanyaan, ukuran 4 harokat gimana, ukuran 5 harokat gimana? Ada yang hitung dengan tangan, ada yang dengan ketukan. Gimana kalau ketukannya cepat? Gimana kalau ketukannya lambat? Terus mau dengan jari juga. Gimana kalau hitungannya begini? Wassama'i, atau begini, wassama'i. Jadi tinggal dilihat saja mad tabi'inya segimana. Jadi ya memang tergantung bacaan kita bacanya cepat atau kita bacaannya lambat.
Jadi kan ini 4 harokat wassama, kita katakan saja kita pilih 4 harokat wassama, kita mad wajib baca 4 harokat, gampang, berarti 2 kalinya mad tabi'i, 2 kalinya mad tabi'i. Kalau mad tabi'inya berarti 4 harokatnya tinggal dikali saja. Kalau 5 harokat berarti 2,5 mad tabi'i atau mad asli. Kan mad asli 2 harokat. Jadi kalau 5 berarti 2,5-nya. Jadi tinggal dilihat saja 2 harokat kita gimana, itu ditentukan dengan 1 harokat kita. Nah, 1 harokat kita ditentukan dengan cepatnya bacaan kita. Kalau kita baca cepat, otomatis 4 harokatnya juga akan cepat. Wassama'i wa ma banaha, itu kalau kita baca cepat. Tapi kalau kita baca lambat, wassama'i wa ma banaha, dan memang di kalangan qurra atau di kalangan pembaca Al-Quran, di kalangan penggiat tajwid, tetap sih. Jadi kembali ke perasaan masing-masing. Jadi kalau kita sedang membaca di depan guru, ya kita ikutin guru. Misalnya kita udah mengira nih, kita udah pas nih 4 harokat, kata guru kurang, ya udah ikutin saja. Kita misalnya milih 5 harokat, kita udah, perasaan kita udah pas 5 harokat menurut kita, tapi menurut guru, oh itu belum 5 harokat, itu bahkan kepanjangan, ya udah kita turunin. Jadi memang 4 harokat, 5 harokat ini, pertama ya tetap menurut keperasaan. Jadi nggak ada tolak ukur tertentu ya panjang suara tuh. Jadi misalnya entah waktunya, masa kita harus mau hitung detiknya, oh kita baca 2 harokat berapa 0, berapa detik, atau 1 detik, berapa detik, terus 4 harokatnya dikali 2. Mana mungkin kita membaca Al-Quran seperti itu. Jadi tetap untuk praktek kita harus di depan guru. Adapun ini kita membahas teori, yang penting teorinya kita tahu bahwasanya mad wajib itu 4-5 harokat. Bukan sampai, maaf, ini atau ya, karena beda efeknya kalau ana jawab sampai. Kalau ana bilang 4-5 harokat berarti 4,1 boleh, berarti 4,5 boleh. Ya, tentu saja tidak boleh 4,1, tidak boleh 4,2, tidak boleh 4,5, 4,7, enggak 4 atau 5 ya. Jadi 4 atau 5. Kemudian lanjut langsung mad jaiz munfasil. Jaiz secara bahasa itu boleh, munfasil itu terpisah. Nah, mad jaiz ini sama dengan mad wajib, hanya saja beda di katanya. Kalau mad wajib itu 1 kata, mad asli yang bertemu dengan hamzah 1 kata. Kalau ini di beda kata. Lihat contohnya, ini ada la a'budu, inna a'toinak. Nah gitu. Jadi innanya bisa kita pilih 4 atau 5. Jadi sama saja dengan mad wajib. Nah, kemudian di sini ada penjelasan atau 6 harokat. Adapun ana memilih untuk 4 atau 5 harokat. Adapun 6 harokat, ana tidak mengetahui ya ini sumbernya dari mana. Jadi silahkan dicek saja. Adapun yang selama ini ana jelaskan ke murid-murid itu sama dengan mad wajib, yaitu 4 atau 5 harokat. Nah, kemudian ini ada yang 2 harokat, itu benar ada, tapi itu di torik yang lain, bukan torik Syatibiyah. Tapi apakah kita boleh membacanya dengan 2 harokat? Ana katakan boleh. Ana katakan boleh, tapi dengan syarat sama semua. Jadi kalau mad jaiz kita pilih 2 harokat, udah baca terus 2 harokat mad jaiznya. Adapun mad wajib itu tidak ada pilihan 2 harokat. Mad jaiz ada pilihan 2 harokat, tapi kalau kita sudah memilih salah satunya, baca terus menerus 2 harokat. Itu 1 kali duduk maksudnya ya. Tapi kalau kita beda majelis bacaan, misalnya hari ini kita mau baca 2 harokat, besok mau baca 4 harokat, itu boleh-boleh saja. Yang penting 1 majelis maksudnya. Dan kita harus bisa membedakan. Kalau kita udah bisa bahasa Arab, kita bisa membedakan mana yang 2 kata, mana yang 1 kata. Kalau mad wajib tadi kan mad asli yang bertemu dengan hamzah 1 kata, kalau mad jaiz di beda kata. Itu yang paling banyak ya, mad wajib dan mad jaiz.
Kemudian ada mad-mad di sini yang masuk ke dalam kelompok mad far'i. Ada mad arid lis sukun. Ini sering kita dengar. Ini adalah mad asli yang diwakafkan dimanapun berada. Mau dia karena kita wakafkan sendiri atau ada tanda wakaf atau di akhir ayat kita wakafkan. Pokoknya mad tabi'i atau mad asli yang diwakafkan. Pilihannya ada 3, ada 2, ada 4, ada 6. Jadi tidak ada 5 ya. Tidak ada 5, tidak ada 3. Jadi kalau mau pilih 2 terus, kalau pilih 4 terus, kalau pilih 6 terus. Itu mad arid lis sukun. Kemudian mad lin, jadi yang disebut lain itu adalah waw sukun sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya fathah. Itu yang disebut lain. Adapun yang disebut mad lain adalah lain yang diwakafkan. Jadi anak ulangi nih. Nah, kita pisahkan dulu nih istilah mad dengan lain. Apa yang disebut lain? Lain itu adalah waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Contohnya ini ada khauf dan bait. Contohnya. Nah, itu lain. Nah, apa yang disebut mad lain? Mad lain adalah lain yang diwakafkan. Dan ini tidak dibahas pun sebenarnya tidak mengapa, karena ini bisa dimasukkan ke kelompok mad arid lis sukun sebenarnya. Nah, tapi kan kita ada perbedaan sedikit. Kalau mad arid lis sukun kan sesuai dengan mad asli. Waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah. Itu mad asli yang 3 itu. Tapi lain cuma ada perbedaan. Tapi kalau untuk hukum sama 2, 4, 6. Kemudian ada mad badal. Mad badal juga sebenarnya tidak dibahas pun tidak mengapa. Karena kenapa? Karena biasanya ada juga yang memasukkan ini ke kelompok mad asli. Karena cuma 2 harokat aja. Tusqa min ainin aniyah. Aniyah. Nah, ini huruf A, ini 2 harokat. Jadi kita sebut mad tabi'i pun sebenarnya tidak mengapa. Hanya saja memang karena ini akan bertemunya 2 alif. Jadi yang pertama hamzah yang berharokat fathah, yang kedua alif, jadi A. Kemudian ditulislah 1 dengan alifnya dibaringkan 1. Nah, jadi ini 2 harokat. Jadi disebutlah mad badal. Sebenarnya dimasukkan ke kelompok mad asli juga tidak mengapa. Kemudian mad lazim. Nah, ini mad lazim itu terdapatnya huruf mad, setelahnya ada huruf sukun yang asli pada satu kata yang sama. Mad lazim dinamakan mad lazim karena tetap hukum madnya 6 harokat, baik dalam keadaan wasol dan wakof menurut para ulama dan para ahli qiraat. Jadi lazim itu tidak berubah, tetap aja 6, baik wakof ataupun wasol. Nah, baiknya kita tidak baca, langsung ke penjelasan, baca sendiri saja, dan ada terjemahnya juga di situ yang modulnya sudah dibagikan. Nah, ini macam-macam mad lazim ada 4. Ada kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf, harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Nah, agar tergambar dulu, jadi mad lazim ada yang membaginya menjadi 2. Jadi coba perhatikan dulu ke sini, jangan dulu lihat ke modul. Jadi ada yang membaginya menjadi 2, yaitu kalimi dan harfi. Nah, kemudian kalimi dibagi 2, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Kemudian harfi juga dibagi 2, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Ada, mungkin nanti antum di beberapa kitab tajwid menemukan, makanya Anda jelaskan seperti ini. Ada juga yang dibalik. Jadi mad lazim dibagi 2, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Nah, musaqqal dibagi 2, ada musaqqal kalimi dan musaqqal harfi, ada mukhaffaf kalimi, ada mukhaffaf harfi. Nah, untuk kita agar lebih paham, kita harus tahu dulu kalimi apa, musaqqal apa, harfi apa, mukhaffaf apa. Kalimi itu dari kata kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab itu kata. Sedangkan harfi huruf. Gampang itu mah ya. Kalimi kata, harfi huruf. Musaqqal, mukhaffaf itu secara bahasa musaqqal berat, mukhaffaf ringan. Nah, untuk di dalam ini kita katakan saja musaqqal tasydid, mukhaffaf tidak bertasydid, gitu aja. Jadi mukhaffaf nanti ketemunya sukun. Nah, jadi intinya mukhaffaf tidak bertasydid, musaqqal bertasydid. Jadi ingat-ingat
kalimi yang ada di kata, harfi yang ada di huruf. Musaqqal yang ada tasydid, yang ketemu tasydid, mukhaffaf berarti tidak ketemu tasydid. Jadi mau gimana pun model pembagiannya di buku tajwid misalnya antum ketemukan nanti, kita tahu oh ada yang mad lazim membagi dua, kita di sini di modul ini dibagi 4, ada yang dibagi 2, ya akhirnya ya sama-sama saja jadi 4. Dibagi 2 dulu, kalimi harfi, kalimi dibagi 2 lagi, musaqqal mukhaffaf, harfi dibagi 2 lagi, musaqqal mukhaffaf, atau dibalik. Mad lazim dibagi 2, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Musaqqal dibagi 2, musaqqal kalimi, musaqqal harfi. Atau yang mukhaffaf juga dibagi 2, mukhaffaf harfi, mukhaffaf kalimi, dan seterusnya. Nah, jadi biar paham. Jadi kalau kita udah paham mah, pembagian bagaimanapun ya tujuannya sama. Jadi wasilah beda, tujuan sama. Nah, langsung ke contoh saja kita biar lebih mudah. Nah, yang pertama lazim kalimi musaqqal. Kalimi itu apa? Yang ada di kata tuh. Al-haqqah itu kata. Nah, terus mad asli ketemu tasydid, ini dibaca 6 harokat. Al-haqqah 6 harokat. Nah, kalau lazim kalimi mukhaffaf itu tidak ketemu dengan tasydid, jadi ini ketemunya sukun. Al-ana. Kemudian lazim harfi tuh, jadi ini di huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf yang menjadi pembuka surah. Nah, nanti ada singkatan-singkatannya, nanti tuh ada di bawah penjelasannya. Nah, ini mad lazim harfi musaqqal, alif lam mim. Nah, yang mana yang mad lazim harfi musaqqal? Tentu saja yang lam. Jadi bukan yang di tasydidnya, tapi yang ketemu dengan tasydidnya. Yang ketemu dengan tasydid apa? Lam. Kalau mim ketemu dengan tasydid enggak. Jadi selanjutnya kan enggak ada huruf lagi. Jadi mim itu masuknya mad lazim harfi mukhaffaf. Yang seperti lam ro nih. Alif lam ro. Nah, ini mukhaffaf, lam di sini. Nah, begitu. Jadi gampang. Kalimi di kata, harfi di huruf. Kalau musaqqal ketemu tasydid, mukhaffaf tidak ketemu tasydid. Jadi saat misalnya lam, ini sama kan hurufnya lam, di musaqqal lam, di mukhaffaf lam, tapi karena di atas, yang lam di atas ketemu tasydid, nah jadi dia masuknya musaqqal. Karena yang di bawah gak ketemu tasydid, jadi dia mukhaffaf. Jadi untuk menentukan harfi dan kalimi, tinggal lihat itu ada di kata atau di huruf. Untuk menentukan musaqqal mukhaffaf, lihat aja ketemu tasydid atau tidak. Kemudian ini ada pembahasan huruf-huruf muqatta'ah. Ini bagusnya dihafal bagi para guru tajwid, guru Al-Quran. Ini huruf-huruf muqatta'ah itu ada 14 huruf. Huruf-huruf muqatta'ah ada 14 huruf. Alif, ha, ro, sin, sod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Nah, jadi huruf-huruf muqatta'ah ada yang masuk kelompok mad lazim, yaitu mad yang masuk ke 6 harokat. Ada sin, ada sod, itu dibaca semuanya 6 harokat. Musaqqal mukhaffafnya tinggal lihat saja nanti ketemu tasydid atau tidak. Tapi ini kelompok yang kolom pertama nih, sin, sod, qaf, kaf, lam, mim, nun, ini masuk ke mad lazim semua. Mad lazim harfi ya, karena ini huruf. Musaqqal mukhaffafnya dilihat saja ketemu tasydid atau tidak. Kelompok kedua, ini ada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang menjadi pembuka surat itu yang 2 harokat. Jadi ini disebutnya mad tabi'i. To, ha itu to mad apa? Mad tabi'i. Ha mad apa? Mad tabi'i. Ada ha, ro, to, ha, ya, mad tabi'i. Nah, untuk ain ini unik. Ini bisa ada 2 pilihan bacaan. Boleh isba'. Isba' itu istilah untuk kita membaca 6 harokat. Ada tawassut, itu 4 harokat. Jadi boleh dibaca 4 harokat. Ain bisa dibaca 6. Ain
Nah itu dibaca 6 bisa, dibaca 4 boleh. Kemudian alif itu tidak ada madnya. Nah, jadi ini dihafal. Huruf-huruf muqatta'ah ada 14, ke-14-nya dihafal. Kemudian yang masuk kelompok 6 harokat dihafal, yang masuk ke kelompok 2 harokat dihafal. Ini ada baiknya biar agar memudahkan kita dalam menghafal. Untuk ke-14 huruf muqatta'ah bisa dihafal dengan silhu suhairon man qata'aka. Nah ini ada sod, lam, ha, sin, ha, ya, ro, alif, mim, nun, qaf, to, ain, kaf. Nah ini jumlah seluruh huruf muqatta'ah. Kemudian dipisah yang 6 harokat ini nih. Kam, asal, naqas. Itu huruf muqatta'ah yang masuk ke golongan mad lazim harfi. Nah untuk yang masuk golongan 2 harokat itu ada hayyin tohirin. Alif masuk ke sini ya. Walaupun alif tidak ada matnya tapi dimasukin ke sini. Kayak seperti ain juga tadi. Ain kan bisa dibaca 4, bisa dibaca 6, tapi dimasukin ke kelompok yang 6 harokat. Nah, itu agar lebih mudah dihafal. Huruful muqatta'ah silhu suhairon man qata'aka. Huruful muqatta'ah yang dibaca 6 harokat. Kam asal naqas, huruful muqatta'ah yang dibaca mad tabi'i atau 2 harokat hayyin tohirin. Nah kemudian ada penutup, singkat saja. Ini ada kata-kata nadun bada. Nah ini penjelasan cukup unik dalam nadham ya. Nah bait-bait syair ini adalah nadun. Nah memang ada maknanya ya, jenis tumbuhan yang harum. Tapi yang kita ingin lihat adalah nadun bada ini menunjukkan jumlah bait matan tuhfatul atfal yang berjumlah 61 bait. Nadun bada menunjukkan bait yang berjumlah 61. Bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat dulu di sini di modul sudah tersedia bahwasanya dulu orang Arab itu menentukan nilai dalam setiap huruf. Ini semua huruf hijaiyah itu ada nilainya. Nah, jadi kalau mau menunjukkan bilangan dengan huruf, mereka bisa tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini ada penjumlahannya di sini nadun bada. Nah, nadun bada itu 61, tinggal dijumlah saja. Nun itu nilainya berapa? 50. Dal 4, ba 2, dal 4, alif 1. Jadi jumlah 61. Nah, kemudian ada kata-kata busyra liman yutkinuha. Ini menunjukkan tahun penulisan matan tuhfatul atfal, yaitu 1198 Hijriah. Tinggal dijumlahkan saja kalau mau dijumlahkan. Di sini sudah tersedia. Ba 2, shin 300, ro 200, ya 10, lam 30, mim 40, nun 50. Jadi memang pada asalnya orang Arab bersepakat atas nilai ini. Di sini tidak jelaskan dan Ana pun tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memberi nilai dalam setiap huruf. Tapi mereka sudah seakan-akan mungkin satu orang menaruh, kemudian semuanya bersepakat, ya seperti inilah nilainya. Tinggal kalau ada yang mau menunjukkan angka dengan huruf, tinggal dijumlahkan saja, nilainya sudah ada. Nah ini dijumlahkan 1198 tahun penulisan matan tuhfatul atfal. Nah alhamdulillah telah khatam pembelajaran matan tuhfatul atfal dan tinggal kita pengambilan ijazah sanad ya. Terima kasih, kita tutup untuk pembelajaran matan tuhfatul atfal. Dan untuk pengambilan sanad tentu saja itu harus secara live ya, makanya ikuti terus info di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.